يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وصراخ ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, tak terasa kita udah seminggu dari acara. Pegalnya masih berasa capeknya. Dan jangan lupa kita masih berada di bulan Rajab ya, amalan-amalan Rajab yang belum sempat diamalin ya. Jadi saya itu kemarin libur seminggu bukan asal molor aja, enggak. Mumpung udah beres acara, udah tenang, itu jalani puasa Rajab. Terus buka puasa, habis itu sholat maghrib, habis itu ba'diyah maghrib, dan juga jangan lupa ada namanya sholat awwabin 6 rakaat. Sholat awwabin yaitu sholat orang-orang yang lalai selama ini masuk bulan Rajab, bulan istighfar, itu sholat awwabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. 6 rakaat, 1 rakaat baca al-hakumut, habis itu baca kulhu 11 kali setiap rakaat. Pas selesai itu 5 menit lagi isya. Dapat baca yasin 1 kali, isya langsung. Karena saya sama istri itu rutin punya amalan, habis maghrib selalu baca yasin dan tabarok, itu nggak pakai nunggu malam Jumat, enggak. Karena di Madura itu udah biasa, habis maghrib kumpul keluarga. Di Madura itu pantang habis maghrib ada kegiatan lain, harus semuanya ngaji di musola, di kokong, di sawi. Wajib, kalau belum baca yasin, belum baca tabarok, coba-coba main, kalau nggak dijemur, direndam, kalau nggak dijewer, digebuk di Madura. Jadi tiap malam itu yasin dan tabarok, itu mentok isya selesai. Jadi yang sebelum sempat puasa, ayo mumpung masih ada umur puasa Rajab. Wattasi'a asyara, dan yang ke-19, wattasi'a yang ke-9 asyara itu 10, 19. An la yastankifa, janganlah merasa diam cukup. Allah yastankifa, di situ ada nunnya yastankifa. Allah yastankifa an istifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu. Ini udah dibaris ini, udah diartiin. Hah? Udah siap deh, melamun, udah lewat ya. Nah ini bawah. Nah kemarin sampai fa innal hikmata dhallatul mu'minin ya, bawahnya tuh sebelah kiri. Fa innal hikmata dhallatul mu'minin, karena sesungguhnya hikmah itu ibarat barang hilang dari seorang mukmin ya. Jadi jangan merasa cukup terhadap ilmu, jangan merasa cukup terhadap hikmah. Setiap detik hidup kita, kalau kita itu punya pikiran, punya ilmu, pasti ada hikmah bertambah. Jadi orang itu sering keliru gini, sabar, nanti ada hikmahnya. Nanti ada hikmahnya. Hikmah itu sekarang. Yang jadi masalah paham apa kagak sama kejadiannya. Nanti ada hikmahnya. Hikmahnya apaan Pak Ustadz? Dan Ustadznya Ustadznya aja ngomong nanti. Berarti Ustadznya juga nggak paham bener ya? Sabar, semua ada hikmahnya. Itu ngomongnya. Nanti ada hikmah. Nanti hikmahnya sekarang loh, kejadiannya sekarang gimana?
Benar nggak? Pasti ada hikmahnya. Jadi PR buat yang ngalamin. Ya. Pasti ada hikmahnya kalau kita mikir setiap detik hidup kita ini diatur betul ya Allah. Termasuk haul sekumpul kemarin, siapa yang sangka kejadiannya begini begitu ya. Makin banyak poin evaluasi buat tahun depan dan lain sebagainya itu semua hikmah. Pasti ada hikmahnya saat itu juga ya, tinggal masing-masing kita setinggi apa pemahaman kita, sedalam apa memahami. Nah, semakin dalam kita memahami kejadian, hikmah yang kita dapat besar, sehingga bisa kita ambil poinnya untuk perbaikan ke depannya. Itu namanya hikmah. Hikmah itu kan diambil dari kata hakamah, ya, berbijaksana, hakim. Wal Qur'anil hakim, Al-Quran yang penuh hikmah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan, para ulama tafsir mengartikan hikmah itu ya pemahaman agama yang lebih dalam dari pemahaman yang biasa ya. Jadi ketika memahami kejadian, dia paham yang agak dalam dari orang umum tuh. Melihat dari sisi yang orang umum nggak lihat. Dan hikmah, semakin jauh jangkauan ilmu kita itu seperti drone ya, bisa melihat gedung dari atas. Kalau yang namanya drone itu semua sisi bisa dimasukin, bisa di apa? Bisa disorot tuh. Ketika kita mengalami satu kejadian, nggak cuma lihat satu sisi, kita seperti orang yang naik ke atas, seperti drone. Makanya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatan itu tafsirnya orang kan umumnya tengah-tengah. Nah, kalau kita mengartikan di tengah-tengah, ibarat kita perang, kanan kiri nyerang kita masih di tengah-tengah, tetap masih kena. Atau orang yang masih ada di tengah-tengah itu pandangannya masih bisa terhalang, paling dia melihat berapa meter yang di depan dia, selebihnya terhalang ya. Pasukan banyak orang, banyak, kita di tengah-tengah, paling kita 10 orang yang bisa kita lihat, di belakangnya kelihatan nggak? Kurang. Tapi kalau kita menggunakan arti wasaton itu wastul jibal, tengah-tengah gunung. Jadi wasaton itu wastul jibal, wasatul jibal, tengah-tengah gunung. Kalau yang namanya tengah-tengah gunung pasti adanya di puncak paling atas. Jadi mengartikan ummatan wasatan yang paling tepat untuk sekarang, abad sekarang adalah umat yang cerdas. Sebagaimana ditafsirkan oleh Said Agil Siraj, mantan ketua umum PBN. Itu tafsir paling bagus. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Jadi wasatan maknanya wasatul jibal, pusat gunung. Kalau kita ada di atas, kita bisa melihat kejadian, semuanya kita lihat. Kelihatan nggak? Kita ada di atas. Bisa nggak dalam memahami kejadian, kita seakan-akan di drone gitu. Seakan-akan kita adalah drone, kita melihat semua kejadian. Oh dia begini, oh dia begini. Sehingga kita tidak menyalahkan satu pihak tertentu. Benar nggak? Jadi semakin ilmu kita luas, semakin roh kita juga besar, jiwa kita besar, kita semakin tinggi ke atas. Makanya wajar ada seorang wali yang mengatakan dunia di mata saya seakan-akan hidangan yang di atas piring. Bumi di mata saya seperti hidangan di atas piring. Dia mau putar kemana aja, ya udah segitu doang bumi di mata dia. Sehingga dia mengetahui kejadian yang ada di bumi. Bahkan ada pengaduan hewan hilang, dia bisa tahu di sebelah mana, di kota mana, lagi ngapain tuh hewan, dicari bener ketemu. Ya. Tapi kalau sekarang cerita begini masuk TikTok habis, dongeng. Padahal itu gambarannya adalah apa? Saking besarnya jiwa orang itu, biasa melihat kejadian dari atas. Lama-lama dia bisa melihat kejadian yang zahir yang terjadi sekarang, real time namanya. Nah ya, teman orang kita, orang awam nggak kebayang lah begitu ilmu gitu. Itu aja nih ilmu orang-orang dulu, orang-orang bersih. Zaman sekarang susah orang bersih gitu. Orang bersih bisa tahu kejadian begini. Ya.
walaupun tergantung levelnya masing-masing gitu. Ada yang levelnya satu kota doang, kalau udah di luar kota udah bingung dia, wah gue nggak tahu pokoknya arahnya ke Cirebon, gue nggak tahu dah tuh bilangnya daerah mana. Kan ada yang gitu ya. Kamu ning deh kakeknya Ustaz Amir, Abu Amir Hamzah, udah di sana no arahnya di Bogor, tapi saya nggak tahu dah pokoknya ke Bogor. Tergantung levelnya, makin tinggi level rohaninya, dunia bisa dikelilingi sama dia. Jadi yang melihat kejadian seperti melihat makanan di atas piring. Oh, kambing kamu ada di sana begini. Itu ada. Itu namanya Syekh Abu Bakar bin Saleh. Datuknya Habib Umar bin Hafiz dan lain-lain habaib di Indonesia. Syekh Abu Bakar bin Saleh. Tapi kalau Habib yang cerita pasti dibilang dongeng. Kalau kita walaupun nggak masuk akal, kita terima sebagai cerita motivasi. Yang jadi masalah kan kita setiap ada cerita karomah kita anggap orang itu berbohong. Jadi belum apa-apa kita udah gap orang itu berbohong. Jadi kita belum ngalamin. Padahal kita setiap hari ngalamin, cuman levelnya kecil. Kalau kita tiap hari ngalamin level-level kecil, harusnya kita percaya orang yang levelnya besar, karena kan kesungguhan ibadah dia di mata Allah wali, ibadahnya luar biasa. Bayangin orang sholat subuh pakai wudhu isya, kita bisa nggak? Ntar juga makan kemuli kan itu. Habis sholat dah, habis salam langsung emang lagi salam udah gelisah banget. Kalau saya gelisah bukan apa-apa tuh, duduk di pinggir, semut merah banyak banget, berbentol, sujud tinggi kita ampun dah. Lagi duduk gelisah nih, begatal. Di bawah sejadah banyak semut merah, dapat paling pojok sana. Semut merah banyak amat. Kalau kita udah gelisah, kalau para wali enggak. Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Ya, satu waktu ngalamin kejadian dia mimpi. Saat itu juga dia mandi, tidur lagi, mimpi lagi, mandi lagi 40 kali dalam semalam. Kalau kita amat besok ya. Itu bedanya kita sama mereka. Jadi masa kita nggak percaya nih cerita-cerita begitu? Ya, bukan soal itu karomah, itu berlebihan, itu nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, kitanya belum pernah ngalamin. Ya. Dan itu nggak berlebihan buat seorang wali, biasa aja. Kalau sesama mereka bicara begitu biasa. Jangankan wali, kita orang tua dulu banyak yang bisa begitu. Cuman levelnya masing-masing. Ada yang tahu tuh. Matanya nggak melihat buta, tapi tahu ada orang mencuri. Banyak orang tua dulu begitu. Makanya orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan urbanisasi atau kota, hidup di perkotaan, rata-rata itu udah nggak percaya begitu, karena selalu pikirnya itu yang nyata-nyata. Jadi mohon maaf, mengapa orang-orang Wahabi itu kurang percaya? Ada yang percaya, tapi banyak yang tidak. Karena memang dia sendiri dakwahnya di kota. Biasa sesuatu yang jelas-jelas, yang nyata, yang absolut, bukan yang abstrak. Sehingga tidak masuk akal buat dia itu mustahil bid'ah, khurafat, masuk neraka, dongeng, ngarang. Jadi cara berpikir orang Wahabi sama aja sama orang kota. Orang kota yang yang nggak percaya begitu. Bedanya apa? Orang kota yang tiap hari mainnya handphone, kemana-mana harus pakai kendaraan, selalu memikirkan masalah fisik, bukan rohani. Benar ya? Ketika ada satu aliran tidak percaya dengan rohaninya, sama dong sama orang kota itu, yang tiap hari jogging, lari-lari, yang nggak percaya sama pengajian. Bedanya apa? Cara berpikirnya ya. Kalau cuma tahu yang zahir-zahir, yang tidak masuk akal dibilang mustahil, khurafat. Sedikit-sedikit khurafat. Padahal sahabat Nabi sendiri banyak yang melakukan karomah dan hikmah-hikmah. Nah, yang namanya hikmah itu pasti akan kita pungut ketika satu waktu kita dapat. Barang itu akan kita ambil kalau kita dapat. Yaltaqitha haitsu wajadaha. Kalau yang namanya barang hilang, pasti begitu ketemu kita pungut, benar ya? Namanya habis hilang. Begitulah hikmah juga begitu.
Hikmah itu barang yang hilang dari kita. Ketika kita ngaji, seperti kita memungut barang yang hilang. Seminggu nggak ngaji, biasa ngaji, seminggu nggak ngaji, nggak baca kitab. Begitu kita baca lagi, wah ini dia kajiannya kemarin, anget lagi. Nah, dikit lagi. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair ini tabi'in. La yazalu senantiasa. Jadi la yazalu itu kalimat untuk mengatakan terus menerus ya. Jadi la itu tidak, yazalu tergelincir, artinya senantiasa. La yazalu senantiasa siapa? Ar-rajulu, seorang laki-laki, aliman disebut berilmu. Seseorang laki-laki pasti disebut berilmu, senantiasa berilmu. Ma ta'allama al-ilma, selama dia belajar ilmu. Jadi orang yang belajar bukan orang bodoh, ternyata orang justru pintar. Kalau dia nggak tahu nilai ilmu, mana mungkin mau belajar. Dengan dia mau belajar itu namanya dia nggak tahu nilai ilmu. Di situ aja dia udah berilmu sebenarnya. Ya, benar kan? Karena dia tahu nilai ilmu, pentingnya ilmu, berarti kan dia tahu tuh poin-poin betapa ilmu itu seperti berlian, benar kan? Makanya dia semangat nyari ilmu. Di situ aja dia udah berilmu sebenarnya. Jadi jangan dikira kita ngaji gara-gara kita nggak tahu sholat, nggak tahu wudu, nggak tahu. Dengan kita ngaji itu namanya kita udah berilmu, karena kita paham nilai ilmu. Sama kayak kita gini, kita tahu di dalam laut banyak berlian. Maka kita mikir gimana caranya ya supaya nyelam ke lautan. Minimal kita jadi nelayan dulu. Padahal nggak sebentar, 15 tahun. Lama-lama mulai tuh, karena udah tahu kehidupan laut, mulai berani nyelam. Gitu nggak kira-kira? Apakah nelayan yang di atas permukaan laut itu bodoh semuanya? Nggak tahu di bawah itu berlian? Justru karena dia tahu. Cuman emang nggak nemu-nemu caranya. Dia lagi belajar nih. Ada yang cepat, ada yang lambat. Semakin punya duit, semakin canggih, semakin banyak fasilitas, ya makin cepat. Gitu nggak? Gitu. Tapi orang yang diam aja di pinggir pantai, bengong aja, di bawah padahal banyak berlian. Lebih alim mana nelayan sama yang di pinggir laut? Gitu nggak kira-kira? Lebih alim orang yang mencoba, walaupun nggak sampai, pasti itu. Senantiasa seseorang disebut berilmu selama dia Fa'idza taraka ta'alluma, apabila dia meninggalkan belajar, wa dhanna, dan dia menyangka, berprasangka, annahu, bahwasanya dirinya itu qad istaghna, sungguh sudah tidak butuh, sudah merasa kaya, tidak butuh, waqtafa, dan merasa cukup, bima indahu, terhadap apa yang dia punya, yang dimiliki berupa ilmu, fahuwa ajhalu ma yakun, justru dia adalah paling bodoh. Kalau udah berhenti belajar namanya udah bodoh. Kenapa berhenti belajar dibilang bodoh? Sama kayak tadi, baru jalan 10 meter udah nyerah, padahal masih lama di bawah. Gimana mau ketemu minyak sama pasir hitam, intan, segala macam? Kalau nggak nyelam, baru 10 meter udah nyerah, bener kan? Semakin dia main di daratannya semakin bodoh. Tapi kalau dia nyelam, semakin banyak tahu. Ternyata banyak yang aneh-aneh tuh. Ikan yang dagingnya sebelah, ikan yang kagak punya warna, yang bening kayak kaca. Belum pernah lihat kan? Kalau mau lihat sono ke Tanjung Priok, warganya tuh punya ikan, bukan ikan biasa, ikan aneh. Ikan yang jarang kita lihat dah. Jadi apabila seseorang meninggalkan belajar, di situ justru dia paling bodoh. Ketika dia merasa cukup, karena faktanya ilmu berkembang. Jangankan yang dia pelajarin, jangankan yang dia belum pelajarin, yang dia udah pelajarin aja bisa berubah. Kayak tadi masalah tafsir, wasatan dulu diartiin apa? Tengah-tengah. Jadilah kamu umat tengah-tengah. Lu kalau misahin orang, lu tengah-tengah aja, netral. Jangan mihak kemana-mana. Gini nggak kira-kira? Tapi kalau diartiin lebih tinggi lagi, sekarang udah ada drone. Kalau di tengah doang masih ketembak. Bener gak? Ternyata bisa diartikan sebagai drone, ummatan wasaton. Jadilah kamu umat yang seperti drone, bisa di atas, bisa turun, bisa ke atas. Umat yang cerdas maksudnya.
Jadi berpikirnya seperti berpikir luas ya. Makanya ada istilah dalam film Fast Furious tuh, mata Tuhan. CCTV dibilang mata Tuhan, saking di mana-mana kelihatan. Itu istilah sebenarnya. Wan ansyada ba'dul arabi wallahu a'lam bishawab. Segitu aja karena udah malam, udah lapar, mau ngopi, mau makan. Malam ini makan kebo dulu kita ya. Jadi kemarin kita banyak yang dapat makan, malam ini kita makan. Wallahu selama kullu sa'alullahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.